Allah membenci orang yang gemuk. Seperti apa sih gemuk yang gak disukai sama Allah? Yuk simak videonya sampai habis ya. Hadis masyhur yang menyatakan bahwa Allah membenci orang gemuk. Sesungguhnya Allah membenci seorang ahli ilmu yang berbadan gemuk. Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid Hafizahullah menjelaskan bahwa hadis ini tidak sahih dan tidak boleh disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata setelah melakukan penelusuran terhadap sanad hadis ini. Setelah menelusuri hadis ini, jelaslah bagi kita bahwa hadis ini tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh menisbatkannya kepada beliau. Hadis ini tidak sahih dari berbagai riwayat para sahabat radhiyallahu anhu. Terdapat beberapa hadis lainnya yang secara zahir menunjukkan tercelanya orang yang gemuk. Akan tetapi perlu rincian penjelasan dari para ulama tentang apa maksud hadis tersebut. Hal ini karena hadis tersebut bukan mencela gemuk secara mutlak. Hadisnya sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, generasi terbaik adalah generasi di zamanku, kemudian masa setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Sesungguhnya pada masa yang akan datang akan ada kaum yang suka berkhianat dan tidak bisa dipercaya. Mereka bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, bernazar tetapi tidak melaksanakannya, dan tampak pada mereka kegemukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, sebaik-baik umatku adalah masyarakat yang aku diutus di tengah mereka, para sahabat. Kemudian generasi setelahnya, kemudian datanglah suatu kaum yang suka menggemukkan badan. Mereka bersaksi sebelum diminta bersaksi. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sebagian orang bertanya-tanya maksud hadis ini, yaitu bukankah ada orang yang sejak kecil gemuk dan bukan pilihannya? Mengapa dicela? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, sebagian orang bertanya-tanya maksud hadis ini, yaitu bukankah ada orang yang sejak kecil gemuk dan bukan pilihannya? Mengapa dicela? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan dan memberikan jawaban. Beliau rahimahullah berkata, hadis ini menjadi muskilah dan datanya bagi sebagian orang karena munculnya kegemukan. Bisa jadi bukan menjadi pilihan manusia, sehingga bagaimana bisa dicela? Para ulama menjawab, maksudnya adalah mereka yang terlalu perhatian dengan sebab-sebab menjadi gemuk, seperti makanan, minuman, dan kemewahan. Perhatian utama mereka adalah badan dan penggemukan. Adapun gemuk yang bukan karena pilihannya, tidaklah tercela, sebagaimana tidak tercela pula orang yang tinggi, pendek, hitam, atau putih. An-Nawawi rahimahullah juga menjelaskan bahwa gemuk yang tercela bukanlah semata-mata gemuk secara alami saja, tetapi terkait dengan sikap makan dan minum yang berlebihan. Beliau rahimahullah berkata, maknanya bukan murni menjadi gemuk. Para ulama menjelaskan bahwa yang tercela yaitu yang mengusahakan menjadi gemuk. Adapun yang gemuk secara alami dari awal tidak termasuk dalam hadis ini. Maksudnya adalah orang yang sengaja mengusahakan gemuk dengan terlalu berlebihan makan dan minum dari ukuran normal. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan dengan tambahan, yaitu orang gemuk yang tercela karena banyak makan dan melupakan akhirat karena gaya hidupnya. Beliau rahimahullah berkata, yaitu badan mereka besar, gemuk karena banyak makan dan melupakan akhirat. Badan mereka gemuk karena sebab sedikitnya iman dan rasa takut kepada Allah serta sedikitnya kepedulian terhadap hal tersebut. Adapun gemuk yang tidak menyebabkan berpaling, maka tidak membahayakan manusia. Akan tetapi jika menyebabkan lalai dan berpaling, ini adalah maksiat. Kesimpulannya, yang pertama, hadis dengan redaksi Allah membenci orang gemuk adalah tidak sahih. Yang kedua, ulama menjelaskan bahwa gemuk yang tercela adalah gemuk yang terjadi karena terlalu banyak makan dan minum, terlalu banyak santai, serta lalai dengan akhirat. Bukan gemuk yang menjadi bawaan lahir atau sekadar alasan gemuk saja menjadi tercela. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.